Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai peradaban Islam di Andalusia dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan juga dosen pengampu Dr. Indah Winarti. Anggota kelompok 4 terdiri dari Ariandi Nanda Pramadani, Aldi Firdaus Herlaputra, Anissa, dan saya sendiri, Fata Farindra Ayuningtyas. Materi pertama yang akan disampaikan adalah sejarah dan peradaban Islam di Andalusia. Awalnya, Spanyol diduduki umat Islam pertama kali pada zaman Khalifah Al-Walid sekitar tahun 705 hingga 715 Masehi, yang merupakan salah seorang khalifah yang berasal dari Bani Umayyah, yang pusat pemerintahannya berada di Damaskus. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 tentara Islam yang dapat disebut paling berjasa memimpin satuan pasukan ke wilayah tersebut. Mereka adalah Torik, dan Musa. Yang pertama ada Torik. Torik itu bisa disebut sebagai perintis dan penyelidikan. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan juga benua Eropa dengan satu pasukan perang. 500 orang di antaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Torik tidak mendapat perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Yang kedua ada Musa. Musa ini mengutus Torik dan mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 pasukan. Lalu yang ketiga ada Torik yang dikenal sebagai penakluk Spanyol. Karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku barbar yang didukung oleh Musa dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Dalam pertempuran di suatu tempat bernama Baghdad, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situlah Torik dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan juga Toledo, atau yang merupakan ibu kota kerajaan Goth pada saat itu. Musa mengirimkan tambahan pasukan sebanyak 5.000 personil, sehingga jumlah pasukan Torik seluruhnya ada 12.000 orang. Jumlah ini belum sebanding dengan pasukan Gotik yang jauh lebih besar, yaitu 100.000 orang. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Torik membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu, Musa merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Torik. Dengan suatu pasukan yang besar, ia berangkat menyeberangi selat itu dan satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkan. Sejarah mencatat bahwa Panglima Torik setelah seluruh pasukan selesai menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan juga benua Eropa, mereka membakar seluruh alat penyeberangan tersebut. Ia pun mengucapkan pidato yang bersejarah, yaitu Al-Alfu amamakum wal bahru wara'akum fahtar ayyuma syi'tum, yang berarti musuh di depan kamu, lautan di belakang kamu, silahkan pilih mana yang kamu kehendaki. Selain itu, Musa juga berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik, Theodomir di Orihuela. Ia bergabung dengan Torik di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan masa kepemimpinan Islam di Andalusia. Pertama-tama saya ingin menginformasikan Islam memiliki peran yang sangat besar dan sejarah yang sangat panjang yang mengesankan di Andalusia. Oleh karena itu, tercatatlah 6 periode yang menjadi bukti Islam di Andalusia. Pada periode pertama, tahun 711 hingga 755 Masehi. Pada masa ini, diperintah oleh wali-wali yang diangkat Khalifah Bani Umayyah di Damaskus.
pemerintahan dan ekonominya itu masih belum stabil sehingga adalah gangguan dari dalam maupun dari luar. Contoh gangguan dari dalam itu perselisihan etnis antar satu golongan dengan golongan lainnya dan perbedaan pendapat atau cara pandang antar Khalifah Bani Umayyah dengan gubernur di Afrika Utara karena keduanya merasa memiliki hak atas wilayah Spanyol ini. Selanjutnya pada periode kedua disebut masa Kamiran, yang pertama kali dipimpin oleh Abdurrahman I. Beliau ini datang ke Spanyol pada tahun 755 Masehi. Beliau ini keturunan Bani Umayyah yang berhasil kabur dari Bani Abbasiyah ketika Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Baghdad. Selanjutnya, pada tahun 1012 hingga 1013 Masehi disebut dengan periode ketiga. Nah, di sini tuh dipimpin oleh Abdul Ar-Rahman ketiga atau Abdurrahman ketiga dan mendapat gelar An-Nasir. Disinilah mencapai kemajuan dan kejayaan yang menyaingi Daulah Abbasiyah. Pada periode ini tuh menggunakan gelar Khalifah. Selanjutnya, tahun 1013 hingga 1086 Masehi. Pada periode ini tuh, periode keempat ini disebut dengan masa kerajaan kecil karena kurang lebih ada 30 negara yang memakai pemerintahan kerajaan. Negara-negaranya diantaranya yang saya dapat sebutkan ada 5. Yang pertama Bani Abbad di Sevilla, Bani Hud di Saragossa, Bani Zunnun di Toledo, Bani Ziri di Granada, dan Bani Hamud di Cordoba dan Malaga. Mereka mendirikan kerajaan ini berdasarkan etnis barbar, Slavia atau Andalus yang bertikai sehingga menimbulkan keberanian umat Kristen di utara untuk menyerang. Selanjutnya periode kelima tahun 1086 hingga 1248 Masehi. Di sini negara-negara Islam mulai mengalami terpecah belah. Akan tetapi masih ada satu kesatuan yang dominan yaitu dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Pada perkembangan selanjutnya, Islam dikuasai oleh penguasa-penguasa yang lemah. Oleh karena itu, umat Kristen dengan mudahnya menguasai wilayah Islam. Dan periode terakhir, periode ke-6, 1248 hingga 1492 Masehi. Kerajaan Granada merupakan pertahanan terakhir umat muslim pada saat itu. Pada saat itu juga Islam mulai bangkit dan kemajuannya itu sama seperti pada masa Abdurrahman III atau Abdul Ar-Rahman An-Nasir. Akan tetapi pada akhirnya juga hancur karena pertikaian memperebutkan tahta di istana. Singkat ceritanya, Abu Abdullah tidak menyukai pendapat ayahnya atau keputusan ayahnya untuk memilih anaknya yang lain menggantikan ayahnya sebagai raja. Oleh karena itu Abu Abdullah memberontak sehingga membuat ayahnya terbunuh. Setelah ayahnya terbunuh, Muhammad ibnu Sa'ad naik tahta. Dan Abu Abdullah ini meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menurunkan tahta Muhammad ibnu Sa'ad. Turunlah Muhammad ibnu Sa'ad tahtanya dan Abu Abdullah ini naik tahta. Dalam kejadian tersebut, Ferdinand dan Isabella pun merencanakan dan mengatur strategi untuk merebut kekuasaan wilayah Islam. Pada tahun 1492, Islam pun mengakui kekalahan dan kembali ke Afrika Utara. Hal inilah yang disebut Islam berakhir di Andalusia. Lalu, perkembangan ekonomi. Perkembangan yang terjadi di Andalusia pada masa Islam seperti pembangunan, pendidikan, dan lain-lain tidak luput dari dukungan oleh perkembangan ekonomi yang terjadi. Yang mana pada abad ke-9 dan abad ke-10, perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan, yaitu meliputi buah ceri, apel, buah delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, rami, dan sutra. Beberapa kota seperti Sevilla dan Cordoba mengalami kemakmuran yang tinggi lantaran melimpahnya
produksi pertanian dan perdagangan internasional. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kemajuan di bidang pendidikan. Kemajuan di bidang pendidikan yang pertama adalah kutab. Ini adalah gambar kutab. Umat Muslim Andalusia telah menorehkan catatan sejarah yang mengagumkan dalam bidang intelektual. Banyak prestasi yang mereka peroleh, khususnya perkembangan pendidikan Islam. Pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam sangat tergantung pada penguasa yang menjadi pendorong utama bagi kegiatan pendidikan. Di Andalusia, menyebar ke lembaga pendidikan yang dinamakan kutab selain masjid. Apa sih yang dimaksud dengan kutab? Kutab itu termasuk lembaga pendidikan terendah yang sudah tertata dengan rapi dan para mahasiswa mempelajari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Jadi pada masa itu, selain belajar melalui masjid-masjid, para siswa juga dapat belajar melalui lembaga pendidikan kutab. Selanjutnya, kemajuan pendidikan yang kedua yaitu tentang pendidikan tinggi. Di kawasan Andalusia yang pernah menjadi pusat pemerintahan Islam, juga banyak dibangun perguruan tinggi terkenal seperti Universitas Cordova, Sevilla, Malaga, dan Granada. Orang-orang Eropa yang pertama kali belajar sains dan ilmu pengetahuan banyak tertarik untuk belajar di berbagai perguruan tinggi di Andalusia. Perguruan tinggi Oxford dan Cambridge di Inggris merupakan tiruan dari lembaga pendidikan di daerah Andalusia yang menggabungkan pendidikan, pusat riset, dan perpustakaan. Para siswa yang belajar di kutab diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor pendukung kemajuan pendidikan tinggi di Andalusia. Dalam perkembangan pendidikan, pastilah ada faktor-faktor yang mendukungnya. Berikut adalah faktor-faktor pendukungnya. Yang pertama, yaitu faktor dukungan penguasa. Jadi, dengan faktor dukungan penguasa ini, pendidikan di Andalusia maju sangat pesat, dikarenakan mendapat dukungan penuh dari para penguasa. Terlebih lagi, para penguasa tersebut saat itu merupakan sosok-sosok yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan berwawasan luas atau jauh ke depan. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor ketersediaan lembaga pendidikan. Jadi, tersedianya banyak sekolah dan universitas di beberapa kota menjadi salah satu faktor penting majunya pendidikan di Andalusia. Selain pendidikan-pendidikan yang digelar di masjid-masjid, universitas yang sangat terkenal pada zaman itu adalah Universitas Cordova, Sevilla, Malaga, dan Granada. Selanjutnya, faktor yang ketiga, yaitu faktor kemudahan mengakses literatur dan bertukar gagasan. Banyaknya sarjana Islam yang datang dari ujung timur dan ujung barat wilayah Islam dengan membawa berbagai buku dan gagasan mereka, memudahkan para siswa atau mahasiswa untuk mengakses referensi-referensi ilmiah yang mereka butuhkan. Siswa dan mahasiswa tersebut terlibat aktif dalam pertukaran gagasan dan diskusi-diskusi ilmiah. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu faktor kompetisi antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah II. Kenapa sih faktor kompetisi antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah II ini menjadi faktor pendukung kemajuan pendidikan di Andalusia? Karena dengan persaingan kedua dinasti ini, itu berkontribusi sangat positif dan produktif dalam meroketkan kemajuan pendidikan dan peradaban Islam. Terbukti pada zamannya, yaitu pada periode klasik, dua dinasti ini menjadi penguasa keilmuan dan peradaban di dunia. Selanjutnya, ada kemajuan di bidang seni budaya. Yang pertama adalah bahasa.
Pada masa itu, bahasa Arab menjadi bahasa administrasi dalam menjalankan pemerintahan di Spanyol. Kebijakan ini dengan mudah diterima oleh penduduk Spanyol, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Pada saat itu, bahkan penduduk asli Spanyol lebih mengutamakan bahasa Arab dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, ada bidang musik dan juga kesenian. Dalam bidang musik dan kesenian, Spanyol mencapai masa emasnya ketika pada masa Al-Hasan, atau lebih dikenal dengan nama Zaryab. Indikasi kemajuannya adalah dengan didirikannya sebuah sekolah musik di Cordova oleh Al-Hasan atau Zaryab, yang merupakan seorang artis dan juga seorang pencipta lagu pada saat itu. Selanjutnya adalah perkembangan arsitektur dan pembangunan. Tidak hanya mengalami kemajuan intelektual pada masa kepemimpinan Islam di Andalusia, juga mengalami kemajuan pembangunan di berbagai wilayah. Yaitu yang pertama adalah Cordova. Cordova sebelum datangnya kepemimpinan Islam merupakan ibu kota di Andalusia, yang kemudian diambil alih oleh penguasa Islam Bani Umayyah, dan kota ini dibangun dan diperindah. Ciri-ciri kemajuan pembangunannya yaitu yang pertama Al-Qasr Al-Kabir, kota satelit yang di dalamnya terdapat gedung-gedung istana megah. Yang kedua, Rusafat, istana yang dikelilingi oleh taman yang di sebelah barat Laut Cordova. Yang ketiga, Masjid Jami Cordova yang dibangun tahun 1170 Hijriah atau 786 Masehi, yang hingga kini masih tegak berdiri. Yang terakhir yaitu Al-Zahra, kota satelit di Bukit Pegunungan Sierra Monera pada tahun 325 Hijriah atau 956 Masehi. Kota Cordova dilengkapi dengan masjid tanpa atap kecuali mihrabnya, dan air mengalir di tengah masjid, danau kecil yang berisi ikan-ikan yang indah, taman, pabrik senjata, dan pabrik perhiasan. Wilayah selanjutnya yaitu Granada. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam, yang mana posisi Islam diambil alih oleh Granada di masa akhir kekuasaan Islam di Andalusia. Arsitektur bangunannya terkenal di seluruh Eropa, yaitu Istana Alhambra yang indah dan megah. Yang ketiga yaitu wilayah Sevilla. Kota Sevilla dibangun pada masa pemerintahan Al-Muwahhidin. Sevilla pernah menjadi ibu kota yang indah dan bersejarah. Semula kota ini adalah rawa-rawa. Pada masa Romawi, kota ini diberi nama Romula Augusta. Kemudian diubah menjadi Asibiliyah atau Sevilla pada kepemimpinan Islam. Salah satu bangunan masjid yang didirikan pada tahun 1171 pada masa pemerintahan Sultan Yusuf Abu Yakub, yang mana kini telah berubah dari masjid menjadi gereja dengan nama Santa Maria de la Sede. Dan kota Sevilla jatuh ke tangan Raja Ferdinand pada tahun 1248 Masehi. Dan yang terakhir yaitu wilayah Toledo. Toledo merupakan kota penting di Andalusia sebelum dikuasai Islam,
yang mana ketika Romawi menguasai kota tersebut dijadikan ibu kota kerajaan Romawi. Dan ketika Tariq bin Ziyad menguasai Toledo tahun 712 Masehi, kota ini dijadikan pusat kegiatan umat Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan penerjemahan. Lalu Toledo jatuh dari tangan umat Islam yang direbut oleh Raja Alfonso VI dari Kastilia. Beberapa peninggalan bangunan masjid di Toledo kini dijadikan gereja oleh umat Kristen. Selanjutnya saya akan menjelaskan kemajuan ilmu pengetahuan di Andalusia. Macam-macam ilmu pengetahuan di Andalusia terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada filsafat. Nah, filsafat ini hadir pada tahun 961 hingga tahun 976 Masehi. Filsafat ini hadir karena ada ide dari Al-Hakam yang mengimpor buku-buku atau karya-karya ilmiah dan filosofis dari timur sehingga Cordoba dengan universitas dan perpustakaannya dapat menyaingi Baghdad. Kemudian filsafat ini merupakan kajian yang fokus dipelajari lebih lanjut karena dari filsafat ini nantinya akan muncul ilmu-ilmu baru. Adapun tokoh-tokoh dalam bidang filsafat diantaranya yang pertama ada Ibnu Bajjah dalam karyanya The Rule of Soliloquy. Nah, Ibnu Bajjah ini merupakan seorang yang utama dan pertama dalam filsafat Arab Spanyol. Terus yang kedua ada Abu Bakar bin Tufail dengan karyanya Hayy bin Yaqzan. Nah, beliau ini seorang yang mempunyai tulisan juga dalam masalah kedokteran dan masalah filsafat. Dan yang terakhir Ibnu Rushd dengan karyanya Tahafut al-Falasifah. Selanjutnya dalam bidang sains, yang pertama sains terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kimia dan astronomi. Nah, di kimia dan astronomi ini ada tokoh-tokohnya yaitu ada Abbas Ibnu Farnas. Nah, Abbas Ibnu Farnas merupakan seorang ulama yang menciptakan kaca dari batu. Kemudian yang kedua ada Yahya An-Nasko. Selanjutnya matematika. Dalam matematika ini ada beberapa tokoh. Yang pertama Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini merupakan seorang tokoh yang paling terkenal dalam bidang ini. Selain terkenal dalam bidang matematika, beliau juga ini terkenal dalam bidang kedokteran, sehingga beliau dijuluki sebagai bapak kedokteran. Selanjutnya Ibnu Safad dan Alkimi. Nah, Ibnu Safad dan Alkimi selain ahli dalam bidang matematika, beliau keduanya ini juga ahli dalam teknik. Selanjutnya fisika. Fisika tokohnya yaitu Ar-Razi. Ar-Razi ini merupakan seseorang yang mengemukakan dasar-dasar kimia dan menolak fungsi kegunaan yang bersifat tahayul. Beliau juga yang menciptakan klasifikasi tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain-lainnya. Beliau juga yang menciptakan rumus, substansi, dan proses kimiawi. Selanjutnya, dalam bidang fikih. Nah, fikih di Andalusia yang mazhabnya paling terkenal yaitu mazhab fikih Imam Malik. Kemudian ulama pertama yang perkenalkan mazhab ini yaitu Ziyad ibnu Abdu Ar-Rahman ibnu Ziyad Al-Lahmi. Kemudian dilanjutkan oleh Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi. Adapun ulama besar dalam fikih antara lain Abu Baki Ibnu Al-Qutiyah, Munzir, Ibnu Said Al-Battuhi, dan Ibnu Hazam. Di Indonesia, kitab fikih yang paling monumental, yang paling terkenal dan yang paling banyak dipakai yaitu Bidayatul Mujtahidin karya dari Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini selain dari ilmu fikih, beliau juga ahli dalam bidang filsafat yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya sejarah. Nah, sejarah ini banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Andalusia. Yang pertama ada Zubair dengan tulisannya Negeri-negeri Muslim di Mediterania serta Sisilia. Dan yang kedua Ibnu Al-Khatib dengan tulisannya Granada, Ibnu Khaldun dan Ibnu Qutya dengan karyanya Tarik Iftita Al-Andalus, dan yang terakhir Ibnu Hayyan dengan karyanya Al-Muqrabis fi Tarik Ar-Rizal Al-Andalus. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran peradaban Islam di Andalusia. Ada beberapa penyebab atau faktor kemunduran peradaban Islam di Andalusia. Yang pertama yaitu konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Jadi pada masa itu, umat Islam itu mereka sudah merasa puas. Mereka merasa sombong sehingga mereka itu hanya berjalan di tempat. Sedangkan para umat Kristen mereka itu sudah memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Penyebab yang kedua yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain, para mu'alaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat. Di Spanyol, sebagaimana di politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Mereka masih memberi istilah ibad dan muwaladun kepada para mu'alaf itu. Apa sih yang dimaksud dengan ibad dan muwaladun? Jadi ibad dan muwaladun ini itu adalah suatu ungkapan untuk merendahkan seseorang. Akibatnya kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosial ekonomi negeri tersebut. Selanjutnya, penyebab yang ketiga yaitu kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa hanya terfokus untuk membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga mereka lalai membina perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Selanjutnya, penyebab yang keempat yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk al-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan ini. Selanjutnya penyebab yang kelima yaitu keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapatkan bantuan, kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Jadi itulah beberapa penyebab kemunduran peradaban Islam di Andalusia. Memang pada semua rezim pemerintahan, jika pemimpin tidak bisa merangkul etnis minoritas, yang terjadi adalah rentan perpecahan. Demikian pula peralihan kekuasaan merupakan faktor yang seringkali menimbulkan perselisihan yang berujung pada kemunduran sebuah kekuasaan. Begitu pula dengan stabilitas ekonomi menjadi sangat penting untuk diperhatikan bagi setiap penguasa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4 yang membahas tentang sejarah peradaban Islam di Andalusia. Kami menyadari presentasi kami jauh dari kata sempurna. Kami meminta maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.